Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar buat para pengelola BOS di setiap satuan pendidikan? Kembali hari ini Rizal Gibran memberikan informasi terbaru mengenai bantuan operasional sekolah berdasarkan Permendikbudristek nomor 2 tahun 2022 yang membahas tentang petunjuk pengelolaan bantuan operasional sekolah. Yang akan kita bahas hari ini adalah tentang teknis pengelolaan dan pelaporan bantuan operasional sekolah. Penyaluran dana BOS untuk tahun 2022 ini terdiri dari 3 tahapan, mulai dari perencanaan, penatausahaan hingga pelaporan. Ada beberapa hal yang perlu diketahui oleh Bapak dan Ibu semuanya mengenai tahapan bantuan operasional sekolah ini. Yang pertama adalah tahap perencanaan. Bapak dan Ibu bisa melihat di sini ada evaluasi dan identifikasi kebutuhan satuan pendidikan. Nah, ini kapan dilakukan? Ini dilakukan pada saat akhir tahun anggaran, evaluasi penyaluran ataupun juga penggunaan dana BOS tahun sebelumnya, dan identifikasi kebutuhan. Ini mengidentifikasi kebutuhan satuan pendidikan, identifikasi kebutuhan anggaran satuan pendidikan untuk di tahun berikutnya. Ini adalah tahapan pertama, yaitu evaluasi dan identifikasi. Setelah kita mengevaluasi dan mengidentifikasi, evaluasi di sini adalah mengevaluasi apa kekurangan, kemudian juga kelemahan yang terjadi selama tahun 2021 dan langkah apa yang harus dilakukan untuk tahun 2022. Jadi ini fungsi dari evaluasi dan identifikasi tersebut. Nah, setelah mengadakan evaluasi dan mengidentifikasi kebutuhan, kita melakukan perencanaan dan penganggaran RKAS untuk 1 tahun ke depan. Jadi kita menganggarkan kebutuhan anggaran sesuai dengan jumlah peserta didik yang ada, dan selama 1 tahun tersebut akan digunakan untuk apa saja, direncanakan dalam RKAS. Setelah direncanakan berbentuk manual, Bapak dan Ibu nanti RKAS tersebut nanti disahkan oleh Dinas Pendidikan. Jadi biasanya untuk tahun 2021 sendiri kita membuat lembar pengesahan RKAS yang mengetahui dari Dinas Pendidikan yang berisi tentang komponen-komponen apa saja ataupun juga anggaran apa saja yang akan digunakan selama 1 tahun anggaran tersebut. Nah, jika sudah disetujui oleh Dinas, Bapak dan Ibu harus menginput RKAS tersebut ke dalam Arkas. Nah, Arkas itu sendiri adalah aplikasi yang disediakan oleh kementerian untuk mempermudah bagi satuan pendidikan dalam pengadministrasian anggaran. Nah, kalau yang sekarang misalkan versi terbarunya adalah Arkas 303, Bapak dan Ibu nanti bisa melihatnya atau juga mengunduhnya di web Kemdikbudristek. Nah, kemudian bagi Bapak dan Ibu yang memang belum membuat RKAS karena sifatnya untuk tahun 2022 ini wajib, jadi setiap satuan pendidikan itu diwajibkan menginput RKAS itu ke dalam aplikasi Arkas. Nah, Bapak dan Ibu bisa melihat di sini mengumpulkan RKAS melalui Arkas. Untuk mempermudah penginputan, saya rasa Bapak dan Ibu semuanya membuat RKAS manual aja terlebih dahulu sesuai dengan jumlah anggaran yang akan diterima oleh setiap satuan pendidikan, agar kita ketika menginput ke dalam aplikasi Arkas itu lebih mudah. Jadi tidak lagi kita dipusingkan dengan beberapa item ataupun juga beberapa komponen yang tidak dipahami ataupun juga yang tidak dianggarkan. Selepas itu, Bapak dan Ibu, untuk penatausahaannya, realisasi penggunaan dana belanja sesudah RKAS disetujui. Nah, nanti akan disetujui apakah RKAS tersebut disetujui atau tidak. Kemudian mencatat hasil realisasi dan bukti transaksi setiap bulan ke dalam Arkas. Ini penatausahaannya ya. Kemudian realisasi penggunaan dana sesuai format laporan yang tersedia di Arkas divalidasi. Kemudian untuk pelaporannya, mengumpulkan rekap laporan yang telah divalidasi melalui sistem Arkas dan evaluasi dan identifikasi kebutuhan untuk tahun anggaran berikutnya. Ini tahapannya secara ringkasnya seperti ini. Namun ada pembahasan yang lebih detail yang akan kita bahas pada video kali ini. Dalam Permendikbud nomor 2 tahun 2022 ini juga dibahas tentang apa sebetulnya tahap perencanaan dan apa yang harus dilakukan oleh setiap satuan pendidikan. Yang pertama di sini adalah tahap perencanaan dan penganggaran dana BOS dan dana BOP tersebut sebelum satuan pendidikan menggunakan dana BOP PAUD. Jadi perencanaan itu harus sudah ada sebelum Bapak dan Ibu menerima dana BOS.
Dalam hal ini adalah RKAS untuk 1 tahun anggaran. Perencanaan dan penganggaran dana BOP PAUD dan dana BOS BOP kesetaraan ini dituangkan dalam RKAS. Ini jelas ya Bapak dan Ibu, jadi harus membuat RKAS. Bagaimana jika sekolah yang tidak membuat RKAS? Tentu saja penganggarannya ini akan acak-acakan dan susah untuk mengontrol nanti ketika mengevaluasi di akhir tahun. RKAS yang dimaksud adalah disusun untuk 1 tahun penggunaan dana. RKAS dibuatkan dalam 1 tahun anggaran. Jelas ya kalau yang ini Bapak dan Ibu, jadi RKAS itu dibuat dalam 1 tahun anggaran. Kemudian yang keempat, kebutuhan satuan pendidikan dibuat berdasarkan evaluasi dan identifikasi kebutuhan satuan pendidikan. Nah, di akhir tahun anggaran itu kita biasanya mengadakan evaluasi, baik tim manajemen BOS ataupun juga kita dievaluasi dan diaudit oleh badan pemeriksa dan sebagainya. Tentu kita akan mengetahui dari hasil evaluasi tersebut apa yang menjadi kekurangan dan juga apa yang harus dilakukan di tahun berikutnya. Di poin kelima, ini ada evaluasi dan identifikasi kebutuhan dilakukan dengan harus sesuai dengan pemenuhan standar nasional pendidikan. Ada 8 SNP dan dilakukan dengan melibatkan seluruh warga satuan pendidikan. Komponen yang ada di dalam RKAS itu harus memuat 8 standar nasional, dan itu RKAS itu harus melibatkan seluruh warga satuan pendidikan. Perencanaan dan penganggaran dana BOS dan dana BOP kesetaraan dan dana BOP PAUD diinput ke dalam aplikasi rencana kegiatan dan anggaran satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh kementerian. Ini poin 6. Jadi Bapak dan Ibu, ketika RKAS-nya sudah selesai, itu harus diinput ke dalam aplikasi ARKAS. Jadi kita untuk 2022 ini dituntut setiap satuan pendidikan itu untuk menginput ke aplikasi ARKAS. Tujuannya apa? Tujuannya yang pertama adalah untuk mempermudah satuan pendidikan. Kemudian tahapan yang kedua adalah penatausahaan. Untuk penatausahaan sendiri, penggunaan dana BOS ini dilaksanakan oleh satuan pendidikan sesuai dengan perencanaan dan penganggaran. Nah, ketika kita membuat anggaran perencanaan, maka dana BOS tersebut harus digunakan sesuai dengan perencanaan dan penganggaran. Kecuali bila terjadi perubahan ataupun juga terjadi force majeure, musibah dan sebagainya, tentu itu akan ada RKAS perubahan. Kemudian yang kedua, setiap penggunaan dana BOS dicatat secara lengkap dan disertai dengan bukti pendukung, termasuk dokumentasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Dokumentasi pelaksanaan barang dan jasa di sini tentu bukan hanya dokumentasi foto dan sebagainya. Di sini harus ada berita acara, invoice, kemudian juga PO, kwitansi dan sebagainya. Di samping itu juga ada foto dokumentasinya dan sebagainya agar lebih jelas dan juga lebih terperinci. Tentu ini untuk pengadaan barang dan jasanya, sesuaikan dengan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang dan jasa oleh satuan pendidikan. Untuk pengadaan barang dan jasa sendiri, pemerintah menganjurkan kepada setiap satuan pendidikan itu untuk menggunakan siplah. Nah, bagaimana dengan penggunaan siplahnya? Nanti kita akan bahas pada video-video berikutnya. Setiap penggunaan dana yang telah dilakukan oleh satuan pendidikan itu diinput ke dalam aplikasi rencana kegiatan dan anggaran satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh kementerian. Jadi ketika setiap ada anggaran yang keluar, maka harus diinput kembali tanggalnya, kemudian juga bulan dan sebagainya, itu harus dicatat. Penginputan penggunaan dana dalam aplikasi rencana kegiatan dilakukan setiap waktu oleh satuan pendidikan. Jadi kita tidak terbatas waktu untuk penginputan penggunaan dana. Jadi tidak dibatas waktu. Apakah mau jam berapa, mau tanggal berapa, itu bisa dilakukan oleh satuan pendidikan. Untuk pelaporannya sendiri, Bapak dan Ibu, untuk pelaporan dan pertanggungjawaban dana BOS itu dilakukan berdasarkan hasil pelaksanaan penatausahaan dana BOS. Jelas ya? Kemudian pelaporan dan pertanggungjawaban termasuk pemeriksaan dan verifikasi atas penyelesaian pengadaan barang dan jasa dan penggunaan dana tahun berkenaan. Biasanya akhir tahun kemarin juga kita diperiksa ataupun juga dievaluasi mengenai pembelian barang dan jasa. Berapa yang dikeluarkan, kemudian juga dibelanjakannya untuk apa saja, itu harus sesuai dengan data ataupun juga anggaran yang disesuaikan ataupun juga anggaran yang dituangkan dalam RKAS. Selanjutnya, bentuk dokumen laporan dan pertanggungjawaban tercantum dalam aplikasi RKAS yang diselenggarakan kementerian. Nah, jadi dokumen laporannya sudah ada di aplikasi ARKAS. Jadi Bapak dan Ibu bisa mengontrol bentuk dokumen laporannya seperti apa, itu ada di aplikasi ARKAS. Nanti akan saya berikan contoh di video-video berikutnya mengenai bentuk dokumen laporan ini. Laporan pertanggungjawaban diverifikasi, divalidasi, dan disampaikan oleh satuan pendidikan pada aplikasi ARKAS yang diselenggarakan oleh kementerian. Kemudian, satuan pendidikan
bersedia diaudit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap pelaporan dan pertanggungjawaban dana satuan pendidikan. Ini otomatis ya, ketika kita menggunakan dana berarti otomatis kita siap untuk diaudit ataupun juga siap untuk diperiksa. Makanya ketika ada larangan penggunaan dana BOS itu jangan dilabrak. Bapak dan Ibu, demikian ini mengenai informasi seputar 3 tahapan dalam pengelolaan dana BOS untuk tahun 2022. Yang pertama mulai dari tahap perencanaan, membuat RKS, penatausahaan dan juga pelaporan. Nah, untuk informasi lebih lanjutnya mengenai RKAS, kemudian juga bagaimana cara menyusun laporannya, kita akan bahas pada video berikutnya. Semoga informasi ini bermanfaat. Saya Rizal Jibran pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.